Shalom, hai adik-adik semua yang di rumah-rumah, apa kabar kalian? Ada yang kabarnya suka, ada yang kabarnya duka, tapi kalian harus tetap setia, harus tetap tersenyum apapun keadaannya. Karena apa? Karena Tuhan ada dalam diri kita. Yuk, yang sudah siap, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya dengan sorak-sorai, dengan penyembahan kita yang gembira. Ingat, apapun keadaan kalian, dalam suka dan duka, kalian harus tetap mengucap syukur dan terus mencari Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kau persiapkan kami untuk menjadi penyembah-Mu, untuk memuji-Mu, supaya benar-benar Tuhan hati kami Kau selidiki dan Kau layakkan menjadi anak-Mu. Karena kami mau menjadi hati yang berubah menjadi lebih baik seperti Engkau. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau sucikan dan kuduskan, supaya kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sertai kami hari ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Oleh! Siapkan hatimu. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Berikan penyembahan terbaikmu untuk Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
setia yang mencarimu Tuhan, terus mencarimu dalam suka dan duka. Allah yang perkasa, kami anak-anak-Mu menyembah-Mu. Oh, ajaib nama-Mu. Berikan ucapan syukur-Mu untuk Tuhan yang terdalam adik-adik. Karena Dia Allah yang setia, kita pun harus setia. Terima kasih Bapa. Telah Kau lihat perbuatan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik. Jumpa kembali dengan Kak Anita pagi ini. Pagi ini tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Anita mau kasih tema firman Tuhan pada pagi hari ini, suka dan duka tetap setia. Setia kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa artinya ya Kak? Suka dan duka tetap setia. Kalau suka, pasti semua orang tetap setia. Dalam keadaan suka itu artinya saat kita diberkati, saat kita senang, saat kita berhasil, kita selalu bisa tetap setia. Tapi kalau dalam keadaan duka, apa itu duka? Dalam keadaan tidak diberkati, dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak berhasil, tidak dianggap sama teman, diremehkan, ya difitnah mungkin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan dalam keadaan apapun kita mau tetap setia, tetap bersyukur, menaruh pengharapannya terus kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada tokoh dalam Alkitab adik-adik yang dalam suka maupun duka orang ini tetap setia kepada Tuhan. Ya, ayo siapa ya kira-kira ya tokoh dalam Alkitab ini? Yuk kita mau lihat tayangan videonya terlebih dahulu. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf
diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya. Mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. 7 ekor lembu yang baik itu dan 7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga.
akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian, ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, adik-adik, siapa kira-kira tadi? Yusuf. Ya, Yusuf adalah seorang yang dalam keadaan suka maupun duka tetap setia kepada Tuhan. Kalau tadi adik-adik sudah melihat videonya, Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya. Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya, sehingga saudara-saudaranya merasa iri. Nah, akhirnya saudara-saudaranya merencanakan yang jahat ya kepada Yusuf tadi. Yusuf akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam sumur ya adik-adik ya. Masukkan ke dalam sumur, kemudian dikeluarkan, dijual ya ke Mesir ya, kemudian di Mesir dibeli oleh Potifar, sehingga Yusuf menjadi budaknya Potifar. Tetapi kita lihat bagaimana Yusuf dalam keadaan duka pun, dalam keadaan tidak enak ya. Tadi difitnah, sekarang dibawa ke Mesir, dijadikan budak, tetapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Perilaku Yusuf sangat menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan terus memberikan belas kasih-Nya kepada Yusuf. Ya, kemudian Yusuf dipercaya ya di rumahnya Potifar. Tapi adik-adik sayang, istrinya Potifar merencanakan yang jahat kepada Yusuf. Ya, difitnah oleh istrinya, sehingga akhirnya Potifarnya marah, Yusuf dibuang ke penjara. Nah, kalau tadi adik-adik lihat, di dalam penjara pun Yusuf tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap setia kepada Tuhan. Ya, sehingga kepala penjara pun sangat sayang kepada Yusuf. Nah, adik-adik ya, Tuhan terus memberikan belas kasih-Nya kepada Yusuf, bahkan Tuhan memberikan hikmat akal budi. Tadi adik-adik kalau melihat Yusuf bisa menerjemahkan arti mimpinya ya, mimpi juru minuman, kemudian mimpinya Raja Firaun ya, sampai akhirnya karena Yusuf tetap setia dalam keadaan apapun, akhirnya Yusuf diangkat oleh Raja Firaun menjadi penguasa di Mesir. Nah, adik-adik, di sini kita juga mau belajar seperti Yusuf. Dalam keadaan apapun, tidak hanya suka, tapi dalam keadaan duka, tadi seperti Yusuf, diperlakukan tidak enak, ya. Adik-adik yang sebenarnya tidak bersalah, disalahkan mungkin, atau adik-adik mungkin tidak dianggap oleh teman-teman, difitnah, apalagi adik-adik yang biasanya kalau mengikuti kejuaraan selalu menang, tapi kali ini gagal. Nah, adik-adik jangan kecewa. Kita tetap setia kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan itu mendatangkan kebaikan. Seperti Yusuf tadi, ya, mengalami proses, ya. Mengalami proses Yusuf, akhirnya apa? Tuhan memulihkan, Tuhan mengangkat Yusuf. Demikian juga dengan adik-adik. Dan kita juga mau belajar, ya, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan Yesus itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya, kita mau belajar
Untuk dalam keadaan suka, duka, keadaan tidak enak pun kita tetap bersyukur. Kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kita tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena adik-adik, pada saatnya kita mengalami yang tidak enak itu, Tuhan itu sedang mendidik kita adik-adik. Supaya apa? Kita tetap bersyukur pada Tuhan. Kita tidak mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita tetap mau terus berharap kepada Tuhan. Ya, bersandar penuh pada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Kita mau baca dulu ya ayat masnya. Yuk, buka Alkitab semuanya. Kita mau buka di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, adik-adik, artinya apa adik-adik? Kasih dan setia kita kepada Tuhan tetap harus ada di dalam hati kita. Dalam keadaan apapun, ya, kita tetap setia terus, tetap melekat kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Buat firman yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kemampuan buat setiap kami Tuhan. Buat adik-adik kami, juga buat kami kakak-kakak yang melayani Tuhan. Sehingga di dalam keadaan apapun ya Tuhan, suka maupun duka, kami tetap boleh setia kepada Engkau Tuhan. Kami tetap boleh melekat kepada Engkau Tuhan. Dan kami tetap bersyukur ya Tuhan. Karena kami percaya penuh bahwa apa yang Engkau berikan selalu mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang terus akan mempertahankan firman dalam hati anak-anak kami. Bahkan Kau yang akan memberikan hikmat akal budi akan terus menjelaskan lebih dalam kepada setiap anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh mengerti dengan sungguh-sungguh akan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau sungguh baik dan sangat baik Tuhan, buat berkat yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Halo, nama saya Rafael. Saya mau bercerita bahwa Tuhan itu sangat baik kepada saya. Dari pertama saya masuk sekolah, saya sedang berada di Purwokerto. Saya mau melakukan perjalanan ke Semarang. Pada saat itu ada jadwal meet dengan bu guru di sekolah dan teman-teman saya. Tiba-tiba guru memberitahu bahwa jadwal Google Meet akan ditunda. Sehingga saya bisa melakukan perjalanan ke Semarang dan bisa melakukan Google Meet pada hari besoknya. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Saya mempunyai penyakit asma. Puji Tuhan, selama pandemi, asma tidak kambuh. Mama saya tidak membawa aku ke dokter. Tuhan Yesus sudah tolong saya. Terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, yuk kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami juga sudah mendengarkan setiap firman yang dibagikan. Tuhan, kiranya firman yang dibagikan boleh menjadi berkat dan rema bagi kami, dan boleh menanamkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Tuhan, ajarkan kami juga untuk selalu setia, bahkan dalam situasi suka maupun duka. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan oleh bilur-bilur-Mu yang ajaib. Agar kiranya boleh kembali beraktivitas Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.